Di video kali ini kita akan membahas materi IPA untuk kelas 7 SMP, yaitu Sistem Tata Surya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian lihat update video-video terbarunya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Kita seringkali mendengar istilah tata surya. Lalu, apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Dalam tata surya, matahari dikelilingi oleh planet-planet, komet, bulan, satelit, meteoroid, dan asteroid. Di dalam tata surya, ada yang biasa kita sebut sebagai bidang edar planet. Apakah bidang edar planet? Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar mengelilingi titik pusatnya, yaitu matahari. Karena adanya bidang edar planet tersebut, setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur lintasan atau bidang edarnya masing-masing. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari bentuknya elips atau biasa kita sebut ekliptika. Berikutnya, kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Matahari terdiri atas plasma panas dan medan magnet yang diameternya sekitar 1.400.000 km. Matahari sendiri tersusun dari beberapa lapisan. Kita bahas satu persatu lapisan-lapisan penyusun matahari, mulai dari yang terdalam yaitu inti matahari atau biasa disebut core. Di bagian luar core ada lapisan fotosfer, kemudian di bagian luar fotosfer ada lapisan kromosfer, dan lapisan terluar matahari yaitu lapisan korona. Yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian matahari tersebut. Kita mulai dari inti matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat panas, sekitar 15 juta derajat Celcius. Inti matahari adalah tempat terjadinya reaksi nuklir atau reaksi fusi yang menghasilkan energi yang besar. Energi yang dihasilkan tersebut akan diradiasikan atau disalurkan ke bagian luar matahari dan keluar angkasa. Lalu lapisan berikutnya yaitu lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer suhunya sekitar 6000 Kelvin dan tebalnya sekitar 300 km. Bagian besar radiasi matahari yang terdeteksi dan bisa kita lihat dari bumi adalah cahaya fotosfer. Di dalam fotosfer juga terdapat bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah yang memiliki medan magnet kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Lalu lapisan berikutnya yaitu kromosfer. Kromosfer bersuhu 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Lapisan kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total. Lalu bagian terluar matahari yaitu korona. Korona memiliki ketebalan sekitar 700.000 km dan suhunya 1 juta Kelvin. Disebut korona karena bentuknya yang menyerupai mahkota keabu-abuan akibat adanya ionisasi karena suhu yang sangat panas. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam atau terestrial dan planet luar atau Jovian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Planet dalam atau planet-planet terestrial adalah planet-planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Planet-planet dalam berukuran kecil, memiliki batu-batu mineral, dan memiliki sedikit satelit. Berikutnya, planet luar atau planet Jovian. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet luar berukuran besar memiliki banyak satelit dan tersusun atas helium, hidrogen, dan metana. Di antara planet luar dan planet dalam terdapat sabuk asteroid yang tersusun atas bebatuan. Sabuk asteroid memisahkan planet terestrial dan planet Jovian seperti gambar di bawah ini. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Ada beberapa bagian-bagian penyusun komet. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian komet yang pertama adalah inti komet. Inti komet adalah bagian komet yang kecil, padat, tersusun atas debu dan gas. Lalu bagian koma yang tersusun atas kabut di sekitar inti, dan bagian ekor yang merupakan bagian belakang komet yang panjang tersusun atas ion dan debu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau logam yang bergerak di ruang angkasa. Meteoroid yang tertarik oleh gravitasi bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi kita sebut meteor. Gesekan tersebut akan menimbulkan panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi hingga terbakar habis. Tetapi jika meteor tersebut tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke permukaan bumi kita sebut meteorit. Berikutnya, asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di daerah antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai planet bumi. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa, sehingga bumi sedikit berbentuk lonjong. Bumi melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berputar atau kala rotasi adalah selama 23 jam 56 menit atau kita bulatkan menjadi 24 jam. Apakah akibat dari terjadinya rotasi bumi? Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu harian matahari, yaitu matahari tampak terbit di timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan berbentuk bulat berupa dataran kering, memiliki banyak kawah dan tidak memiliki atmosfer. Suhu di bulan berubah-ubah, tidak ada air, dan di bulan juga gelap gulita. Seperti halnya bumi, bulan juga melakukan beberapa gerakan. Ada 3 gerakan sekaligus yang dilakukan oleh bulan. Yang pertama, bulan berotasi pada porosnya. Kedua, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Dan ketiga, bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut disebabkan dan dipengaruhi oleh gerakan dan gravitasi bulan dan matahari. Ada beberapa jenis pasang surut air laut. Yang pertama adalah pasang purnama atau spring tide. Pasang purnama adalah pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi, pasang purnama ini terjadi ketika bulan purnama dan bulan baru. Yang kedua adalah pasang perbani atau neap tide, yaitu pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi membentuk sudut tegak lurus. Jadi, pasang perbani terjadi ketika bulan 3/4 dan bulan 1/4. Nah, supaya lebih paham mengenai pembagian waktu perputaran bulan, mari kita lihat skema berikut ini. Jika kita mulai dari tanda X, bulan akan berputar mengelilingi bumi dan kembali lagi ke tanda X tersebut, disebut dengan bulan sideris atau sidereal month, yaitu waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi satu putaran penuh atau 360 derajat. Waktu yang dibutuhkan adalah 27,32 hari. Selagi bulan berevolusi terhadap bumi, bumi juga berevolusi terhadap matahari, sehingga akan terbentuk garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Selama bumi berevolusi, titik awal dan akhir bulan sideris akan mengalami perpindahan posisi sehingga tidak lagi terbentuk garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Sehingga bulan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali membentuk garis lurus tersebut. Itulah yang disebut dengan bulan sinodis, yaitu waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi relatif terhadap matahari sekitar 29,5 hari. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Ada beberapa fase-fase bulan. Fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang dapat terlihat dari bumi. Perubahan bentuk bulan ini terjadi karena posisi bulan, bumi, dan matahari. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai posisi bulan dan fase-fase bulan yang terlihat dari bumi. Yang pertama, bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cekung, bulan purnama, bulan cekung, bulan setengah, bulan sabit, dan akhirnya kembali lagi ke bulan baru. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerhana. Gerhana adalah keadaan di mana suatu daerah di bumi atau di bulan tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang bumi atau bulan. Ada dua macam gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan berada di antara matahari dan bumi saat periode bulan baru. Gerhana matahari terjadi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan, atau posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ketika terjadi gerhana matahari, terbentuk umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan paling gelap yang terjadi pada gerhana, sementara penumbra adalah bayangan samar-samar di sekitar umbra pada saat terjadinya gerhana. Berikutnya, gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bumi berada di tengah-tengah matahari dan bulan. Perhatikan skema berikut ini. Gerhana bulan terjadi apabila cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, atau posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana bulan, terbentuk pula umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap dan penumbra adalah bayangan samar yang berada di sekitar umbra.
Nah, adik-adik, itu tadi materi mengenai sistem tata surya sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti dan bermanfaat ya. Jika terlalu cepat, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa catat kembali di buku catatan kalian. Semangat terus menghadapi ujian, mudah-mudahan kalian memperoleh nilai yang terbaik. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.